Teman-teman Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga pembacaan selawat ini termasuk yang dilibatkan pahalanya, yang dilipat gandakan pahalanya, yang disebut dalam hadis man shalla alayya wahidan sallallahu bihi asyran. Jadi barang siapa membaca satu kali sholawat, Allah berikan 10 pahala. Allah, nama Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada sore hari ini kita akan menuju ke tempat mikot ya, disebut dengan Bir Ali ya. Jadi semua para jamaah baik dari Malaysia, dari Singapura, dari Brunei, dari Indonesia yang landingnya di Madinah dan berangkat ke Mekkahnya dari Madinah atau dari Jeddah menuju Madinah, maka ketika menuju ke Mekkah harus menjatuhkan mikot di tempat yang bernama Bir Ali. Dan bagi semua para jemaah, misalnya kita hanya melewati, tidak mengambil mikot, tidak menjatuhkannya, itu dikena jam. Kenapa? Karena hanya melewati tempat mikot. Makanya tama-tama Allah, tama-tama Rasulullah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua insya Allah akan menuju ke Bir Ali untuk menjatuhkan mikot. Bir Ali merupakan nama dari salah satu sahabat baginda Nabi Muhammad SAW, atau termasuk Khalifahur Rasyidin yang nomor 4. Jadi nama Bir Ali itu dinisbatkan kepada Sayyidina Ali, sayyidina baginda Nabi Muhammad SAW. Di antara salah satu dalam sejarah itu ada versi Bir itu artinya sumber. Jadi ada yang mengatakan bahwa Sayyidina Ali itu pernah menjadi sebuah sumber di tempat itu. Yang kedua, Bir Ali itu adalah mengatakan tempat di mana ketika pengangkatan Khalifah setelah Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Ali itu sudah menyepi di tempat yang disebut dengan Bir Ali. Nah, Bir Ali itu juga disebut dengan Zulhulaifah. Jadi juga disebut dengan Zulhulaifah. Makanya para tamu-tamu Allah, tamu-tamu Rasulullah, sebenarnya yang lebih populer yang dikenal itu adalah Bir Ali. Nah, tamu-tamu Allah saya mengingatkan berkaitan dengan pelaksanaan umrah, karena ini adalah tujuan bagaimana kita ibadahnya tetap menjadi ibadah yang suci. Ini merupakan ibadah wajib ya, wajib bagi para tamu-tamu Allah, tamu-tamu Rasulullah. Nah, karena ini merupakan pelaksanaan ibadah wajib, maka di antaranya pertama rukunnya adalah niat, yang kedua adalah tawaf, yang ketiga adalah sa'i, yang keempat tahallul, yang ketiga adalah tertib. Nah, artinya berurutan. Nah, kita akan melaksanakan termasuk rukun yang pertama, yaitu untuk menjatuhkan niat, tempatnya di Bir Ali. Nah, ketika kita sudah menjatuhkan niat, maka otomatis larangan ihram itu berlaku. Makanya haramah yahrumu ihraman. Yang sebelumnya itu tidak dilarang, ketika kita sudah menjatuhkannya menjadi haram. Tahallul terakhir, yang semula itu haram maka menjadi halal ketika sudah melaksanakan tahallul itu ditandai dengan memotong rambut paling sedikit sehelai 3 rambut. Nah, tamu-tamu Allah, apa saja yang harus diantaranya? Kita harus ingat bahwa kita akan menjatuhkannya, dan larangan itu berlaku bagi laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Tidak boleh memakai pakaian yang berjahit, baik itu sifat atau jana pendek, kopiah, pokoknya tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Itu khusus laki-laki. Bagi perempuan tidak boleh menutup wajah,
dan telapak tangan. Tuh. Bagi para jemaah laki-laki maupun perempuan, larangan ihram di antaranya tidak boleh mencabut rambut yang nempel di badan kita. Rambut apapun saja itu tidak boleh. Kemudian tidak boleh memakai wangi-wangian dan tidak boleh membunuh hewan, tidak boleh memotong pepohonan, itu tidak boleh. Dan kemudian para tamu-tamu Allah, tamu-tamu Rasulullah, tidak boleh wala rafasah wala fusufuh wala fusuq wala jidal, tidak boleh berkata kotor, tidak boleh melakukan maksiat, tidak boleh bertengkar. Itu harus dihindari. Nah, seringkali saya hanya ingin mengingatkan, itu salah satu pesan guru kita. Ada saya dengar beliau dari beliau, insyaallah kifatul bahwa yang menyatakan bagi perempuan itu yang harus betul-betul diperhatikan adalah hal yang berkaitan dengan maksiat. Kenapa? Karena kadang-kadang itu perempuan itu menceng-ceng pakaiannya tanpa terasa. Misalnya nanti kita akan nanti di pertengahan jalan berhenti di rest area itu sekitar mungkin setengah jam. Jadi di situ harus betul-betul dijaga perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan kemaksiatan. Jangan sampai menceng-ceng pakaian sehingga kelihatan lututnya atau kakinya. Nah, tamu-tamu Allah, insyaallah ini ya, tapi dulu ya agak macet. Bukan. Kita sudah tanpa terasa kita sudah sampai ke Bir Ali. Ya, ini adalah Bir Ali. Jadi di sini tempat mikot para jemaah yang datang dari berbagai daerah yang datangnya dari Madinah menuju ke kota Makkahul Mukarramah. Jadi merupakan tempat mikot yang paling bagus di antara tempat-tempat mikot yang lain. Contoh misalnya seperti di Ji'ranah, seperti misalnya di Tan'ain. Itulah salah satu tempat mikot yang sering direnovasi, diperbaiki ulang sehingga kelihatannya indah. Nah, tamu-tamu Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi berkaitan dengan larangan-larangan haram itu harus betul-betul diperhatikan demi menjaga kesucian ibadah umroh kita. Dan kemudian pada tamu-tamu Allah, nanti nyampe di sini yang punya udhu langsung melaksanakan sholat ihram, sholli sunnatul ihram raka'ataini lillahi ta'ala. Setelah itu ya doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Fatihah, doa, kemudian kembali ke bas sunnatul ihram, sholli sunnatul ihram raka'ataini lillahi ta'ala. Saya sengaja melaksanakan sunat ihram 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, insyaallah doanya kami akan bimbing di atas bas ya. Sepakat? Mulai sekarang dibuka. Pokoknya hati-hati, jangan sampai nanti setelah menjatuhkannya, Ustaz saya lupa barusan. Tidak ada lupa. Kenapa? Karena saya sudah mengingatkan. Orang beda dengan orang tahu dengan orang tidak tahu. Jadi kenapa? Mulai turun langsung dibuka nggak apa-apa. Di dalam masjid boleh nggak apa-apa. Pokoknya sebelum menjatuhkan niat. Kenapa? Dulu kali itu katanya Pak Marsuki itu, Pak Haji Marsuki nggak apa-apa katanya. Iya. Jadi tamu-tamu Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi larangan-larangan umroh betul-betul dijaga demi menjaga kesucian ibadah umroh kita. Kemudian ya tamu-tamu Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nomor busnya itu jangan lupa juga. Insyaallah kita kalau lebih kompak insyaallah itu akan tidak memakan banyak waktu menuju dari sini menuju ke Makkahul Mukarramah.
karena insya Allah sampai di sana setelah Isya. Dan tamu-tamu Allah semakin cepat insya Allah semakin baik. Dan usahakan para tamu-tamu Allah, tamu-tamu Rasulullah yang punya wudu langsung, yang tidak punya wudu kami arahkan ke tempat untuk mengambil wudu. Dan tamu-tamu Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah ya, kita sekali lagi akan turun dan akan melaksanakan sholat. Di sini banyak rombongan atau grup lain selain rombongan kita, selain grup kita. Makanya tetap usahakan kita bersama-sama, jangan berpisah-pisah, saling membantu satu sama lain demi menjaga kebaikan bersama. Naik, ya. Nanti niatnya ya, nanti saya akan bimbing di atas bas. Sholli sunnatal ihram raka'ataini lillahi ta'ala. Kalau sampai itu langsung saya melaksanakan sholat ihram 2 rakaat lillahi ta'ala, langsung gak apa-apa. Jadi para tamu-tamu Allah setelah itu melaksanakan sholat baca ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Jadi pokok pertama Fatihah ya ayyuhal kafirun, kemudian baca al-ikhlas. Setelah itu berdoa, setelah salam maksud saya, nanti setelah baca al-ikhlas langsung salam. Jadi ini setengah sesat ini. Jadi setelah membaca paragraf pertama ya ayyuhal kafirun, kemudian surat kedua ikhlas ditutup dengan salam, maka kemudian berdoa kepada Allah, jangan panjang-panjang, pakai doa sejagat raya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tamu-tamu Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sampai di tempat ya untuk mendapatkan record. Masya Allah, tabarakallah. Jadi saya sampaikan bahwa jangan sampai berpisah dengan teman-temannya. Kalau berpisah dan kebingungan itu akan bisa memakan waktu untuk kita pergi ke kota Makkatul Mukarramah, dan juga akan memperlambat perjalanan ibadah kita insyaallah. Kalau misalnya ada yang kebingungan atau berpisah dari rombongan kita. Sekian dari kami, mungkin ini masih Pak Supir masih cari tempat untuk parkir yang aman. Dan dengan perhatiannya, terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan, kita sampai jumpa ya.